Aku hanya ingin membuat ikan bakar untuk suamiku yang sudah lama tidak makan enak. Tapi saat asap ikan mulai mengepul dari dapur, ibu mertuaku tiba-tiba membentakku. Masak ikan terus. Makan enak terus. Kamu boros jadi istri. Saat itu tanganku gemetar. Air mataku hampir jatuh. Karena beliau tidak tahu bahwa selama ini aku justru sering menahan keinginan demi menghemat uang keluarga. Namun, beberapa hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga membuat ibu mertuaku menangis dan mengubah semuanya. Assalamualaikum sahabatku, salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Asap tipis dari ikan bakar mengepul dari dapur kecil rumah kami. Aku membalik ikan itu perlahan sambil tersenyum. Hari itu suamiku baru saja menerima sedikit bonus dari tempat kerjanya. Aku berpikir, sekali-sekali tidak ada salahnya kami makan lebih enak. Namaku Rina. Aku seorang ibu rumah tangga sederhana. Sejak menikah dengan Ardi, aku tinggal serumah dengan ibu mertuaku, Bu Sulastri. Selama ini aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku bangun paling pagi, menyapu rumah, mencuci pakaian, memasak, dan merawat kebun kecil di belakang rumah. Bahkan aku hampir tidak pernah membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Biasanya kami makan dengan tempe, tahu, atau sayur bening. Hari itu aku membeli 2 ekor ikan nila karena Ardi berkata, "Bu, aku ingin makan ikan bakar. Sudah lama kita tidak makan ikan." Aku pun senang. Namun saat ikan mulai matang, langkah kaki terdengar dari ruang tengah. Ibu mertuaku masuk ke dapur. Beliau melihat ikan di atas tungku. Lalu wajahnya berubah. "Apa ini?" tanyanya. "Ikan bakar, Bu. Ardi ingin makan sedikit lebih enak hari ini." Belum sempat aku tersenyum, beliau justru berkata dengan suara keras. "Masak ikan terus. Makan enak terus. Kamu boros jadi istri." Tanganku langsung berhenti. Aku menatap beliau dengan bingung. Padahal baru kali itu aku membeli ikan setelah berbulan-bulan kami makan seadanya. "Tapi, Bu, jangan membantah. Uang suamimu nanti habis karena kebiasaanmu." Dadaku terasa sesak. Aku menunduk. Air mataku hampir jatuh. Yang membuatku sedih, Ardi baru saja masuk ke dapur dan mendengar semuanya. Namun ia hanya diam. Hari itu, ikan bakar yang seharusnya menjadi hidangan istimewa berubah menjadi makanan paling pahit yang pernah kurasakan. Aku makan sambil menahan tangis. Dan aku tidak tahu, ternyata bentakan itu hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Pagi itu aku terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Seperti biasanya, aku segera bangkit dari tempat tidur, melipat selimut, lalu berjalan perlahan menuju dapur. Udara masih dingin. Aku menyalakan lampu dapur yang redup dan mulai menanak nasi. Setelah itu aku menyapu ruang tamu dan halaman depan. Sejak menikah dengan Ardi 2 tahun lalu, kehidupanku hampir selalu sama setiap hari. Bangun paling pagi, membersihkan rumah, memasak, mencuci, lalu membantu apapun yang dibutuhkan ibu mertuaku. Aku tidak pernah mengeluh. Aku percaya bahwa rumah tangga bukan hanya tentang cinta antara suami dan istri, tetapi juga tentang bagaimana menjaga hubungan dengan keluarga besar. Namun sejak kejadian ikan bakar kemarin, hatiku terasa berbeda. Bentakan ibu mertuaku masih terngiang di telingaku. "Masak ikan terus. Makan enak terus. Kamu boros jadi istri." Padahal selama ini aku selalu hidup sederhana. Aku bahkan jarang membeli pakaian baru. Jika ada uang lebih, aku lebih memilih menyimpannya untuk kebutuhan mendadak. Aku menghela napas panjang. Saat sedang mencuci beras, aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Ibu mertuaku keluar dari kamarnya. Beliau melihatku sekilas. "Lagi apa?" tanyanya datar. "Menanak nasi, Bu." Beliau mengangguk pelan lalu duduk di kursi ruang makan. Aku segera membuatkan teh hangat. "Ini, Bu." Beliau menerima gelas itu tanpa menatapku.
Entah mengapa, sejak awal aku menikah, beliau memang tidak pernah terlalu hangat kepadaku. Aku pernah berpikir mungkin aku yang belum pandai mengambil hati beliau. Karena itu aku terus berusaha. Namun semakin lama, aku justru merasa apapun yang kulakukan selalu salah. Pagi itu aku memasak sayur bening dan tempe goreng. Menu yang sangat sederhana. Saat melihat masakanku, ibu mertuaku menghela napas. Cuma ini. Aku menoleh. Iya, Bu. Kamu ini bagaimana, sih? Masak untuk keluarga kok seadanya. Aku terdiam. Kemarin saat aku memasak ikan, aku disebut boros. Hari ini saat memasak sederhana, aku dianggap pelit. Aku bingung harus bagaimana. Tak lama kemudian Ardi keluar dari kamar. Ia tersenyum melihat sarapan. Wah, sayur bening. Aku suka. Aku tersenyum kecil. Namun ibu mertuaku justru berkata, suamimu kerja capek-capek, tapi sarapannya begini terus. Ardi menatap ibunya. Bu, tidak apa-apa. Aku memang suka masakan sederhana. Namun ibunya hanya diam. Aku kembali menunduk. Aku tidak ingin suasana pagi menjadi tidak enak. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Aku semakin berhati-hati dalam melakukan apapun. Ketika membeli cabai di warung, aku memilih yang paling murah. Ketika memasak, aku menghitung setiap pengeluaran. Aku takut dianggap boros lagi. Suatu sore aku membuat pisang goreng. Kebetulan ada pisang matang di rumah. Aku ingin membuat camilan untuk semua. Saat aku meletakkan piring di meja, ibu mertuaku datang. Ini apa? Pisang goreng, Bu. Beliau menggeleng pelan. Kamu ini ada saja maunya. Baru beli minyak beberapa hari lalu. Sekarang dipakai lagi. Aku menelan ludah. Padahal pisang itu aku buat untuk dimakan bersama. Aku hanya tersenyum kecil. Nanti saya beli minyak lagi, Bu. Beliau tidak menjawab. Beliau masuk ke kamar. Aku memandang piring pisang goreng itu cukup lama. Tiba-tiba aku kehilangan selera makan. Malamnya, Ardi menghampiriku. Kamu kenapa? Aku menggeleng. Tidak apa-apa. Kamu kelihatan sedih. Aku tersenyum. Aku cuma capek. Padahal sebenarnya aku ingin bercerita. Aku ingin mengatakan bahwa aku lelah selalu merasa salah. Tetapi aku tidak ingin membuat hubungan Ardi dan ibunya menjadi tidak baik. Karena itu aku memilih diam. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku batuk sejak pagi. Aku merasa kasihan. Aku segera membuatkan bubur hangat. Aku menambahkan sedikit irisan daun bawang agar lebih harum. Setelah selesai, aku mengantarkannya ke kamar. Bu, saya buatkan bubur. Beliau menatap mangkuk itu. Lalu menatapku. Kamu tidak usah berpura-pura baik. Aku terkejut. Maksud ibu? Kamu ingin terlihat sebagai menantu yang baik di depan Ardi, kan? Dadaku terasa sesak. Aku tidak menyangka beliau berpikir seperti itu. Aku hanya ingin beliau lekas sembuh. Tidak ada maksud lain. Aku tersenyum kecil meski hatiku sakit. Semoga ibu cepat sembuh. Aku keluar dari kamar dengan langkah pelan. Begitu pintu tertutup, air mataku jatuh. Aku menangis di dapur seorang diri. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa salahku? Mengapa setiap kebaikan yang kulakukan selalu dianggap buruk? Aku teringat ibuku di kampung. Beliau selalu berpesan, "Nak, kalau sudah menikah, hormati mertuamu seperti orang tuamu sendiri." Aku sudah berusaha. Sungguh aku sudah berusaha. Tetapi mengapa rasanya begitu berat? Malam itu aku duduk di teras rumah. Angin berembus pelan. Ardi datang dan duduk di sampingku. Kamu menangis. Aku segera menghapus air mata. Tidak. Ardi memegang tanganku. Aku tahu kamu sedih. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Apa aku istri yang buruk, Mas? Ardi terkejut. Kenapa kamu berkata begitu? Apa aku boros? Apa aku tidak pandai mengurus rumah? Ardi menggeleng cepat.
Kamu justru istri yang sangat baik. Air mataku kembali mengalir. Tapi kenapa aku selalu salah di mata ibu? Ardi terdiam cukup lama. Ia menghela napas. Ibu memang sulit ditebak. Tapi percayalah, suatu saat nanti beliau akan mengerti. Aku menatap wajah suamiku. Aku ingin mempercayai kata-katanya. Namun saat itu hatiku sudah terlanjur lelah. Aku hanya berharap suatu hari nanti aku bisa merasakan diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Tanpa aku sadari, ujian yang lebih besar ternyata sudah menunggu di depan. Dan kejadian itu akan mengubah hubungan kami semua untuk selamanya. Pagi itu aku sedang melipat pakaian di ruang tamu ketika Ardi pulang lebih cepat dari tempat kerjanya. Wajahnya terlihat berbeda. Biasanya ia selalu menyapaku dengan senyum. Tetapi kali ini langkahnya tergesa-gesa. "Rina, buku tabungan kita di mana?" tanyanya. Aku mengangkat kepala. "Di lemari, Mas." Ardi segera mengambil buku tabungan itu. Ia membuka halaman demi halaman sambil mengerutkan dahi. "Kenapa, Mas?" tanyaku pelan. Ia menatapku. "Uangnya berkurang banyak." Aku terkejut. "Berkurang?" "Iya, hampir separuhnya." Tanganku langsung dingin. Tabungan itu kami kumpulkan sedikit demi sedikit selama 2 tahun. Kami bermimpi suatu hari nanti bisa membeli rumah kecil sendiri. Aku mengambil buku tabungan itu dan melihat angkanya. Benar, ada sejumlah uang yang sudah diambil. Aku menggeleng cepat. "Aku tidak mengambilnya, Mas." Ardi menatapku beberapa saat. Aku tahu suamiku tidak menuduhku. Tetapi raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Tidak mungkin uang hilang begitu saja. Aku mencoba mengingat-ingat. Aku bahkan tidak pernah memegang kartu ATM kami kecuali saat diminta Ardi. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari kamar. Ibu mertuaku keluar sambil membawa segelas teh. Beliau melihat kami. "Ada apa?" Ardi menghela napas. "Bu, uang tabungan kami berkurang." Wajah ibu mertuaku berubah sejenak. Namun beliau segera duduk. "Oh, soal itu." Aku dan Ardi saling berpandangan. "Soal itu?" tanya Ardi. Ibu mertuaku menarik napas panjang. "Beberapa minggu lalu, pamanmu datang. Anak perempuannya sedang kesulitan. Ibu meminjam sedikit uang kalian." Aku terdiam. Ardi pun membeku. "Meminjam?" tanyanya perlahan. "Iya, nanti juga dikembalikan." Ruangan mendadak sunyi. Bukan karena uangnya, tetapi karena selama ini kami sama sekali tidak diberitahu. Ardi memejamkan mata. "Kenapa ibu tidak bilang dulu?" "Ibu pikir tidak masalah." Aku bisa melihat suamiku sedang berusaha menahan perasaannya. Aku segera memegang lengannya. Tidak ingin keadaan menjadi lebih buruk. Namun beberapa saat kemudian, ibu mertuaku justru berkata, "Mungkin uang itu juga banyak habis untuk belanja rumah." Aku menatap beliau. "Belanja rumah, Bu?" Beliau mengangguk. "Setiap hari ada saja yang dibeli." Dadaku terasa sesak. Aku kembali menjadi orang yang disalahkan. Padahal aku selalu berhati-hati menggunakan uang. Aku bahkan mencatat semua pengeluaran di buku kecil. Aku menunduk dan tidak berkata apa-apa. Malam itu, setelah ibu mertuaku masuk ke kamar, Ardi duduk di sampingku. "Maaf, ya." Aku menggeleng. "Bukan salah Mas. Kamu sedih?" Aku tersenyum kecil. "Sedikit." Air mataku mulai menggenang. "Bukan karena uangnya, Mas. Aku hanya sedih karena aku kembali dianggap boros." Ardi memandangku lama. Ia tahu aku bukan orang yang suka menghamburkan uang. Selama menikah, aku justru sering menahan keinginan. Aku tidak pernah membeli perhiasan. Tidak pernah membeli tas mahal. Bahkan sandal yang kupakai sudah bertahun-tahun. Namun entah mengapa, di mata ibu mertuaku, aku selalu dianggap tidak pandai mengatur keuangan. Malam itu aku sulit tidur. Aku memandang langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati. Apakah aku memang tidak cukup baik? Ataukah apapun yang kulakukan memang tidak akan pernah benar?
Aku tidak tahu. Yang aku tahu, hatiku mulai lelah. Dan aku takut suatu hari nanti aku tidak sanggup lagi menyembunyikan kesedihan ini. Hari-hari setelah kejadian tabungan itu terasa semakin berat. Aku mulai banyak diam. Aku tidak lagi bercerita tentang apapun. Bahkan saat memasak, aku selalu merasa khawatir. Takut salah. Takut dianggap boros. Takut membuat ibu mertuaku tidak senang. Suatu pagi aku pergi ke pasar. Aku hanya membeli sayur, tempe, dan sedikit telur. Setelah pulang, ibu mertuaku melihat kantong belanjaanku. "Kamu beli apa lagi?" "Sayur dan telur, Bu." Beliau menghela napas. "Belanja terus." Aku menelan ludah. Padahal stok di dapur memang sudah habis. Aku masuk ke dapur tanpa menjawab. Saat sedang memotong sayur, tanpa sadar air mataku jatuh. Aku cepat-cepat menghapusnya. Aku tidak ingin ada yang melihat. Namun ternyata Ardi berdiri di pintu dapur. "Kamu menangis?" Aku tersenyum. "Tidak. Kamu tidak bisa bohong." Aku menggeleng pelan. Lalu untuk pertama kalinya aku berkata, "Aku capek, Mas." Ardi terdiam. Aku merasa apapun yang kulakukan selalu salah. Aku menangis. Bukan karena marah. Tetapi karena terlalu lama memendam semuanya. Ardi memegang tanganku. "Maafkan aku." Aku menggeleng. "Mas tidak salah. Aku seharusnya lebih peka." Aku tersenyum kecil. Yang penting rumah ini tetap tenang. Malam itu aku menelepon ibuku di kampung. Begitu mendengar suara beliau, air mataku kembali jatuh. "Ibu, kamu kenapa, Nak?" Aku tidak sanggup menceritakan semuanya. Aku hanya berkata, "Aku kangen." Ibuku tertawa kecil. "Kalau rumah tangga tidak ada ujian, namanya bukan rumah tangga." Aku diam. Kemudian beliau berkata, "Jangan mudah menyerah. Hati manusia bisa berubah karena kebaikan." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku menghapus air mata. Aku memutuskan bertahan. Aku tidak ingin kebahagiaan rumah tanggaku rusak hanya karena kesalahpahaman. Aku akan tetap menghormati ibu mertuaku. Walaupun itu tidak mudah. Aku percaya, suatu hari nanti semuanya akan berubah. Tanpa kusadari, hari itu ternyata menjadi awal perubahan yang sesungguhnya. Pagi itu aku membeli 1 kilogram telur. Aku ingin membuat persediaan makanan selama beberapa hari agar tidak perlu sering ke pasar. Saat aku baru saja meletakkan telur di dapur, ibu mertuaku masuk. Beliau melihat kantong belanjaanku. "Beli lagi?" "Iya, Bu. Telur." Beliau menggeleng. "Belanja terus. Tidak heran uang cepat habis." Aku terdiam. Biasanya aku memilih diam. Namun kali ini, kata-kata itu terdengar sangat menyakitkan. Karena aku tahu, aku membeli telur justru untuk berhemat. Tanpa kami sadari, Ardi baru saja pulang karena ada pekerjaan yang selesai lebih cepat. Ia mendengar semuanya dari ruang depan. Suamiku masuk ke dapur. "Ibu." Kami sama-sama menoleh. Ardi memandang ibunya. "Rina membeli telur supaya tidak sering belanja." Ibu mertuaku tampak terkejut. Namun beliau masih berkata, "Tetap saja, terlalu banyak pengeluaran." Ardi menarik napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia berkata dengan tegas, "Bu, selama ini Rina tidak pernah boros." Ruangan mendadak sunyi. Aku menatap suamiku. Ibu mertuaku juga terdiam. Rina bahkan sering menahan keinginannya sendiri. Dia tidak pernah membeli apa-apa untuk dirinya. Aku merasakan mataku mulai panas. Kalau rumah ini bersih, makanan selalu tersedia, dan kebutuhan ibu terpenuhi, itu semua karena Rina mengatur semuanya dengan baik. Aku tidak menyangka Ardi memperhatikan hal-hal kecil yang kulakukan. Ibu mertuaku menunduk. Beliau tidak berkata apa-apa. Ardi melanjutkan. "Selama ini Rina hanya ingin menjadi menantu yang baik." Suasana menjadi sangat hening. Aku menunduk agar air mataku tidak terlihat. Setelah beberapa saat,
Ibu mertuaku berjalan menuju kamarnya tanpa berkata apapun. Aku dan Ardi saling berpandangan. Maaf, aku baru bicara sekarang, kata Ardi. Aku tersenyum sambil menggeleng. Terima kasih, Mas. Hari itu ada perasaan hangat di dalam hatiku. Bukan karena suamiku membelaku, tetapi karena akhirnya ada seseorang yang mengerti perjuanganku. Aku belum tahu apakah sikap ibu mertuaku akan berubah. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian lagi. Dan aku tidak menyangka, beberapa hari setelah kejadian itu, sesuatu yang tidak terduga akan membuat hubungan kami berubah untuk selamanya. Pagi itu langit tampak mendung. Angin berembus pelan melalui jendela dapur. Aku sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi sudah matang, sayur bening sudah siap, dan aku sedang menggoreng tempe ketika mendengar suara batuk dari kamar ibu mertuaku. Sejak beberapa hari terakhir, beliau memang terlihat kurang sehat. Namun setiap kali aku bertanya, beliau selalu menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Aku menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Bu, saya buatkan teh ya. Tidak ada jawaban. Aku kembali memanggil. Bu. Masih tidak ada suara. Aku pun berjalan menuju kamar beliau. Ketika pintu kubuka perlahan, aku terkejut. Ibu mertuaku sedang duduk di tepi tempat tidur sambil memegang kepalanya. Wajahnya pucat. Bu, ibu kenapa? Beliau mencoba berdiri, tetapi tubuhnya goyah. Aku segera memegang tangannya. Pelan-pelan, Bu. Aku hanya sedikit pusing. Namun beberapa detik kemudian, tubuh beliau semakin lemas dan hampir terjatuh. Aku panik. Aku segera memapah beliau kembali ke tempat tidur. Bu, tunggu di sini. Saya ambil air hangat. Tanganku gemetar. Semua kejadian beberapa bulan terakhir tiba-tiba menghilang dari pikiranku. Aku tidak lagi mengingat bentakan atau perkataan yang menyakitkan. Yang ada di pikiranku hanya satu. Ibu mertuaku sedang sakit. Aku segera menghubungi Ardi. Mas, ibu pusing dan badannya lemas. Suara Ardi terdengar cemas. Aku pulang sekarang. Aku mengambil handuk kecil dan mengompres kepala ibu mertuaku. Beliau menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. Kamu tidak perlu repot. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Tak lama kemudian Ardi pulang. Kami segera mengantar ibu mertuaku ke puskesmas. Aku membantu beliau berjalan dan memegang tangannya sepanjang perjalanan. Beliau tampak diam. Sesekali beliau menatapku. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa beliau terlalu lelah dan kurang menjaga pola makan. Kami diminta untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Saat perjalanan pulang, ibu mertuaku masih diam. Sesampainya di rumah, aku segera membuatkan bubur hangat. Aku juga menyiapkan obat dan segelas air. Bu, obatnya diminum setelah makan. Beliau menerima mangkuk bubur itu. Untuk beberapa saat, beliau tidak berkata apa-apa. Lalu tiba-tiba beliau bertanya pelan, "Kenapa kamu masih mengurus ibu?" Aku tersenyum. Karena ibu sedang sakit. Meskipun ibu sering membuatmu sedih. Aku terdiam beberapa saat. Pertanyaan itu membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak menyangka beliau menyadarinya. Aku menunduk. Luka karena kata-kata memang ada, Bu. Tapi ibu tetap orang tua saya. Beliau tidak menjawab. Namun aku melihat matanya mulai berkaca-kaca. Malam itu, setelah ibu mertuaku tertidur, aku duduk di ruang tamu. Ardi menghampiriku. Terima kasih. Aku tersenyum. Untuk apa? Karena kamu tetap merawat ibu. Aku menggeleng. Itu sudah seharusnya. Ardi memandangku dengan mata yang hangat. Aku beruntung punya istri seperti kamu. Aku tersenyum kecil. Namun di dalam hati, aku tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Aku hanya tidak ingin membalas perlakuan yang kurang baik dengan hal yang sama. Karena aku percaya, kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Aku tidak tahu, ternyata hari itu mulai membuka pintu perubahan yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Sejak pulang dari puskesmas,
Ibu mertuaku menjadi lebih banyak diam. Biasanya beliau sering memberi komentar tentang apapun yang kulakukan. Namun sekarang, beliau justru sering memperhatikanku dari jauh. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Pagi-pagi aku menyapu halaman, mencuci pakaian, dan memasak. Ketika siang tiba, aku mengantarkan makan siang ke kamar beliau. "Bu, makan dulu." Beliau menatapku. "Kamu yang masak?" "Iya." Beliau mengangguk pelan. Aku hendak keluar dari kamar, tetapi beliau tiba-tiba memanggilku. "Rina." Aku menoleh. "Duduklah sebentar." Aku pun duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Beliau memandangku cukup lama. Lalu, dengan suara pelan, beliau berkata, "Kenapa kamu masih baik kepada ibu?" Aku tersenyum. "Karena saya menghormati ibu." Beliau menggeleng pelan. "Kalau jadi kamu, mungkin ibu sudah marah sejak lama." Aku terdiam. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Air mata ibu mertuaku jatuh. Aku terkejut. Beliau menangis. "Selama ini ibu terlalu keras kepadamu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Padahal kamu tidak pernah melawan." Aku merasakan mataku mulai panas. Beliau kembali berkata, "Ibu sering menyalahkanmu, padahal kamu hanya ingin membuat keluarga ini bahagia." Suara beliau mulai bergetar. Aku minta maaf. Aku tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Selama ini aku berpikir beliau tidak pernah menyukai kehadiranku. Ternyata di dalam hatinya, beliau menyimpan perasaan bersalah. Aku mendekat dan memegang tangannya. "Bu, jangan menangis." Beliau justru menangis semakin deras. "Aku takut kehilangan Ardi setelah dia menikah." Aku terdiam. Sejak ayahnya meninggal, Ardi adalah satu-satunya tempat ibu bergantung. Saat dia menikah, ibu takut dia akan lebih memilih istrinya dan melupakan ibu. Aku mulai mengerti. Ternyata selama ini, semua sikap keras itu berasal dari ketakutan. Bukan karena kebencian. Aku menggenggam tangan beliau lebih erat. "Bu, saya tidak pernah ingin mengambil Ardi dari ibu." Beliau menatapku. "Sungguh?" Aku mengangguk. Seorang anak tidak akan berhenti menjadi anak hanya karena dia sudah menikah. Air mata beliau kembali jatuh. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku melihat sisi lain dari ibu mertuaku. Sisi seorang ibu yang sebenarnya hanya takut kehilangan. Hari itu, jarak di antara kami mulai mencair. Beberapa hari setelah percakapan itu, hubungan kami terasa lebih hangat. Meski belum sepenuhnya berubah, setidaknya tidak ada lagi kata-kata yang menyakitkan. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Aku dan ibu mertuaku duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba beliau berkata, "Rina, ada sesuatu yang belum pernah ibu ceritakan." Aku menoleh. Beliau tersenyum tipis. "Dulu, saat ibu baru menikah, ibu juga tinggal bersama mertua." Aku mendengarkan dengan saksama. Neneknya Ardi sangat keras kepada ibu. Aku terkejut. Beliau melanjutkan, "Apapun yang ibu lakukan selalu salah di matanya." Aku mulai memahami sesuatu. Dulu kalau ibu memasak enak, ibu dianggap boros. Kalau masak sederhana, ibu dianggap tidak pandai mengurus rumah. Aku membeku. Kalimat itu begitu mirip dengan apa yang kualami. Beliau tersenyum pahit. Ibu sering menangis diam-diam. Aku tidak menyangka. Selama ini ibu mertuaku ternyata pernah merasakan hal yang sama denganku. "Lalu kenapa ibu?" Beliau menunduk. Ibu tidak sadar bahwa luka lama itu belum benar-benar sembuh. Beliau menarik napas panjang. Tanpa sadar, ibu mengulang sikap yang pernah menyakiti ibu kepada orang lain. Aku terdiam. Kadang seseorang yang pernah terluka bisa tanpa sengaja melukai orang lain, karena masih membawa beban masa lalunya. Air mata mulai menggenang di mata ibu mertuaku. Ibu menyesal. Aku memegang tangan beliau. "Tidak ada manusia yang sempurna, Bu." Beliau menatapku. "Kamu bisa memaafkan ibu,
Aku tersenyum sambil mengangguk. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Beliau langsung menangis. Aku pun ikut menangis. Hujan masih turun di luar rumah. Namun sore itu, seolah ada hujan lain yang membersihkan luka lama di hati kami. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Dan aku sadar, terkadang sebuah hubungan tidak membaik karena siapa yang benar dan siapa yang salah. Hubungan membaik karena ada yang memilih memahami, memaafkan, dan tetap berbuat baik meskipun pernah terluka. Aku tidak menyangka, dari sepiring ikan bakar dan air mata yang selama ini kutahan, akhirnya aku menemukan seorang ibu, di dalam diri ibu mertuaku sendiri. Pagi itu matahari bersinar cerah setelah beberapa hari hujan turun hampir setiap sore. Aku membuka jendela dapur dan menghirup udara segar. Perasaanku jauh lebih ringan dibandingkan beberapa bulan lalu. Hubunganku dengan ibu mertuaku memang belum sempurna, tetapi ada sesuatu yang berubah. Beliau mulai sering tersenyum kepadaku. Bahkan sesekali beliau bertanya apakah aku lelah mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Perubahan kecil itu membuat hatiku hangat. Saat sedang menyapu halaman, aku mendengar suara Ardi dari teras. "Rina, hari ini aku pulang lebih cepat." Aku menoleh dan tersenyum. "Wah, tumben." Ardi tertawa kecil. "Hari ini pekerjaanku tidak terlalu banyak." Aku mengangguk. Lalu tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sudah lama sekali kami tidak makan bersama dengan suasana yang menyenangkan. Entah mengapa, aku ingin membuat sesuatu yang istimewa. Aku masuk ke dapur dan membuka tempat penyimpanan bahan makanan. Di sana masih ada beberapa bumbu. Tiba-tiba aku teringat pada ikan bakar. Dulu, sepiring ikan bakar menjadi awal dari begitu banyak air mata di rumah ini. Namun kali ini, aku ingin menciptakan kenangan yang berbeda. Aku menghampiri Ardi. "Mas, bagaimana kalau malam ini kita makan ikan bakar?" Mata Ardi berbinar. "Wah, enak sekali." Aku tersenyum. Namun beberapa detik kemudian, aku terdiam. Bayangan tentang bentakan ibu mertuaku beberapa bulan lalu tiba-tiba muncul kembali. Tanganku menjadi dingin. Ardi menyadarinya. "Kamu kenapa?" Aku menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Tetapi Ardi mengerti. Ia memegang tanganku. "Kali ini pasti berbeda." Aku mengangguk pelan. Setelah salat asar, aku pergi ke pasar membeli 2 ekor ikan nila. Aku memilih ikan yang masih segar. Di perjalanan pulang, aku sempat merasa gugup. Entah mengapa aku takut mendengar kata-kata yang sama seperti dulu. Sesampainya di rumah, aku mulai membersihkan ikan dan menyiapkan bumbu. Saat bara api mulai menyala dan aroma ikan bakar memenuhi dapur, langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh. Ibu mertuaku berdiri di pintu dapur. Aku langsung terdiam. Beliau melihat ikan yang sedang kubakar. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hatiku mulai berdebar. Namun sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Ibu mertuaku tersenyum. Ikannya kelihatan enak. Aku sampai tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Iya, Bu." Beliau mendekat. "Kamu butuh bantuan?" Aku tertegun. Selama 2 tahun tinggal bersama, baru kali itu beliau menawarkan bantuan saat aku memasak. Aku tersenyum. "Boleh, Bu." Beliau mengambil piring dan mulai membantu menyiapkan meja makan. Aku diam-diam memperhatikan beliau. Rasanya seperti mimpi. Seseorang yang dulu sering mengkritikku kini justru membantuku. Saat ikan matang, aku meletakkannya di meja. Aromanya memenuhi ruangan. Ardi keluar dari kamar dan tersenyum lebar. "Wah, ikan bakar lagi." Aku dan ibu mertuaku saling berpandangan. Lalu kami tertawa kecil. Mungkin untuk orang lain, makan malam itu terlihat biasa saja. Namun bagiku, itu adalah momen yang sangat berharga. Kami bertiga duduk bersama di meja makan. Tidak ada ketegangan. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada rasa takut. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa sedang makan bersama keluarga. Ibu mertuaku mengambil sedikit ikan.
Beliau mencicipinya perlahan, lalu tersenyum. Enak. Aku hampir tidak percaya. Terima kasih, Bu. Beliau mengangguk. Kamu memang pandai memasak. Kalimat sederhana itu membuat mataku mulai berkaca-kaca. Sudah lama sekali aku menunggu pengakuan seperti itu. Ardi melihatku dan tersenyum. Malam itu kami makan sambil bercerita. Ibu mertuaku bahkan bercerita tentang masa kecil Ardi yang sangat nakal dan suka memanjat pohon mangga. Kami tertawa bersama. Hatiku terasa hangat. Aku baru menyadari sesuatu. Terkadang kebahagiaan tidak datang dalam bentuk yang besar. Kadang kebahagiaan hadir dalam bentuk meja makan sederhana, sepiring ikan bakar, dan percakapan yang hangat. Saat makan malam hampir selesai, ibu mertuaku memandangku. Tatapan beliau berbeda. Ada kelembutan di sana. Dan aku tahu, hubungan kami telah berubah. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Karena dari sepiring ikan bakar yang dulu membuatku menangis, kini justru lahir sebuah kehangatan yang menyatukan kami. Beberapa hari setelah makan malam itu, suasana rumah terasa semakin damai. Aku bangun pagi seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat aku sedang menyapu halaman, ibu mertuaku keluar dari kamarnya. Beliau membawa 2 gelas teh. Ini untukmu. Aku terkejut. Untuk saya, Bu. Beliau mengangguk. Aku menerima gelas itu dengan senyum haru. Kami duduk di teras. Angin pagi bertiup pelan. Untuk beberapa saat, kami hanya diam. Lalu ibu mertuaku menarik napas panjang. Rina. Iya, Bu. Beliau menatapku. Ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan. Aku menoleh. Wajah beliau terlihat serius. Ibu sudah lama ingin mengatakan ini. Aku mendengarkan dengan tenang. Lalu perlahan, mata beliau mulai berkaca-kaca. Maafkan ibu. Aku terdiam. Selama ini ibu terlalu cepat menilai dirimu. Suara beliau mulai bergetar. Ibu sering membuatmu sedih. Air mata mulai mengalir di pipi beliau. Ibu sering menganggapmu boros. Padahal kamu justru mengutamakan keluarga. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Ibu menyakitimu dengan kata-kata ibu sendiri. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan tiba. Hari ketika ibu mertuaku meminta maaf kepadaku. Beliau menggenggam tanganku. Terima kasih karena kamu tidak pernah membalas semua sikap ibu dengan kebencian. Aku menangis. Selama ini aku hanya berharap hubungan kami membaik. Aku tidak pernah berharap mendapatkan permintaan maaf. Aku mengusap air mata. Lupakan semuanya, Bu. Beliau menggeleng. Tidak, ibu harus mengatakannya. Aku tersenyum sambil menangis. Lalu aku memegang tangan beliau. Saya sudah memaafkan ibu. Beliau langsung memelukku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan pelukan seorang ibu dari dirinya. Pelukan itu membuat semua kesedihan yang selama ini kusimpan perlahan menghilang. Pada saat itulah Ardi keluar dari rumah. Ia melihat kami berpelukan. Wajahnya terlihat bingung. Ibu? Rina. Ibu mertuaku tersenyum sambil menghapus air mata. Kami sedang berdamai. Ardi tertawa kecil. Lalu ia ikut duduk bersama kami. Pagi itu terasa sangat hangat. Beberapa hari kemudian, ada acara kecil di rumah. Ibu mertuaku mengundang beberapa tetangga untuk makan bersama. Saat para tetangga datang, salah seorang dari mereka berkata, Bu Sulastri, menantunya rajin sekali ya. Aku hanya tersenyum. Namun jawaban ibu mertuaku membuatku terkejut. Iya, saya bersyukur punya menantu seperti Rina. Aku memandang beliau. Beliau tersenyum kepadaku. Hatiku terasa penuh. Kalimat itu sederhana, tetapi bagiku sangat berarti. Aku teringat semua air mata yang pernah jatuh di dapur. Aku teringat malam-malam ketika aku bertanya apa salahku. Aku teringat saat aku merasa sendirian. Semua kenangan itu kini terasa jauh. Aku belajar satu hal yang sangat berharga. Tidak semua luka harus dibalas dengan kemarahan.
Tidak semua kesalahpahaman harus berakhir dengan perpisahan. Kadang, kesabaran dan kebaikan yang tulus mampu membuka pintu hati seseorang. Sore itu aku kembali membakar ikan di dapur. Aromanya memenuhi rumah kecil kami. Ibu mertuaku datang dan berdiri di sampingku. Beliau tersenyum. "Jangan lupa, ikannya dibalik." Aku tertawa kecil. "Iya, Bu." Kami saling tersenyum. Aku menatap ikan yang sedang dibakar. Dulu, aroma ini mengingatkanku pada bentakan dan air mata. Namun sekarang, aroma itu mengingatkanku pada sebuah pelajaran hidup, bahwa di balik setiap ujian, selalu ada kesempatan untuk saling memahami. Dan terkadang, sebuah keluarga tidak menjadi utuh karena tidak pernah memiliki masalah. Sebuah keluarga menjadi utuh karena ada orang-orang yang memilih memaafkan, belajar mengerti, dan tidak menyerah untuk saling menyayangi. Dari sepiring ikan bakar yang sederhana, aku akhirnya menemukan sesuatu yang sangat berharga. Bukan sekadar penerimaan, tetapi seorang ibu, sahabat, dan keluarga yang sesungguhnya.